Guys, balik lagi sama gua Harry di channel Harry Review tentunya. Oke guys, kali ini seperti judulnya, saya akan mereview sebuah kamera dari Sony keluaran tahun 2014 ya teman-teman ya. Sebelum menyimak kameranya seperti apa, intro dulu ya guys ya. Let's go. Oke guys, kali ini saya akan mereview sebuah kamera mirrorless mungkin ya, sebuah kamera mirrorless dari Sony, lebih tepatnya Sony yang tipenya A6000 ya teman-teman ya. Oke, seperti apa kameranya? Langsung aja saya ambil dulu. Ini dia teman-teman. Jadi ini dia kameranya, Sony mirrorless A6000. Kamera ini keluaran tahun 2014 ya teman-teman ya. Tapi di tahun sekarang ini, di tahun 2023 ini, kamera ini masih layak untuk digunakan untuk bisa untuk bekerja maupun untuk kebutuhan sehari-hari para fotografer ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke spesifikasi di dalam-dalamnya, saya akan memberikan penjelasan bagian-bagiannya dulu ya teman-teman ya. Jadi yang saya pegang ini adalah Sony A6000 versi standar dengan lensa kit, dengan lensa kit. Terus di bagian depan sini ini ada viewfindernya ini viewfinder yang digital ya teman-teman ya. Jadi jika kalian tutup bagian sini, otomatis layarnya akan mati dan pindah ke bagian layar sini teman-teman ya. Terus di bagian sebelahnya ini ada yang sebelah sini ini untuk mengatur mengatur besar kecilnya si viewfinder ini ya teman-teman ya. Jadi bisa menyesuaikan mata kalian, misalkan minus atau plus bisa disesuaikan dari sini juga. Terus di sini ada tombol untuk flash, saya nyalakan dulu. Teman-teman, di sebelahnya ada tombol flash ya teman-teman ya. Nah, ini tombol flash internalnya ini unik teman-teman. Jadi kalau tombol lampu flash yang di kamera pada umumnya itu flashnya itu nggak bisa digerak-gerakin, tapi di Sony A6000 ini flashnya bisa dikarain ke atas maupun ke bawah, itu bisa teman-teman ya, seperti ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk flashnya keren banget. Terus di sebelahnya ini ada tombol menu ya teman-teman ya. Menunya ada macam-macam, sangat lengkap. Ada ISO, mode pengukuran, macam-macam. Pokoknya kalian bisa lihat-lihat di bagian sini. Jadi ini untuk pengoperasiannya sendiri dia sangat mudah ya teman-teman ya. Tidak begitu sulit karena udah ada penjelasannya, kalian tinggal otak-atik aja. Terus di sebelahnya ini ada tombol untuk memperbesar hasil gambarnya teman-teman ya. Untuk tombol memperbesar dan memperkecil hasil gambarnya teman-teman ya. Terus yang di sebelahnya ini ada karet grip. Jadi gripnya dari depan sampai belakang sini teman-teman ya. Ini gripnya terbuat dari karetnya karet yang super keren, sangat enak banget dipegang, jadi nggak licin sama sekali ya teman-teman ya. Terus bagian bawah ini ada tombol untuk memilih yang di bagian di sini-sininya. Terus ada tombol-tombol yang kayak biasanya aja ada di kamera teman-teman ya. Terus di bagian atas ini ada flash, terus ada hot shoe, terus ada tombol untuk memilih mode-mode yang ada di kameranya tersebut sini. Terus ini tombol untuk mengatur kayak besar kecilnya ISO dan lain-lain teman-teman ya, bisa diatur lewat sini juga. Terus tombol on off-nya dia tidak pakai tombol, melainkan dia pakai geser seperti ini. Jadi digeser kayak gini tombol on off nya kayak gini teman-teman ya. Terus untuk lensanya sendiri dia udah nyebut ya, jadi kayak ada digitalnya gitu. Jadi semacam kalau misalkan kita zoom out zoom in nya
kita bisa muter lewat sini bisa, tapi bisa juga lewat sini. Jadi sebelah sini ada zoom, ada W sama T ya teman-teman ya. Nah ini bisa digunakan untuk zoom in zoom out-nya. Mirip-mirip di kamera prosumer ya teman-teman ya. Terus lanjut lagi ke bagian samping kanan. Ini ada NFC dan ada WiFi. Jadi untuk penggunaan transfer data dan kontrol kamera ini bisa menggunakan handphone ya teman-teman ya, bisa connect ke NFC-nya untuk mengirim datanya. Terus ada connect ke WiFi-nya, nanti bisa kalian download aplikasi dari Sony-nya ini teman-teman ya. Terus bagian kanan polosan aja kayak gitu. Terus ada tombol untuk movie. Jadi pencet otomatis akan merubah ke mode movie ya teman-teman ya. Terus bagian kiri ini ada port USB, micro USB ya teman-teman ya, micro USB sama micro HDMI ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk transfer data dan juga bisa untuk streaming. Oke, kita tutup lagi. Terus bagian bawah ada tempat mounting, jadi tempat tripodnya ini kelebihannya dia tidak menutup ke bagian si baterai. Jadi jika kalian bisa mau mengganti baterainya, kalian bisa langsung ganti tanpa melepas kamera ini dari tripodnya teman-teman ya. Terus bagian depan nggak ada apa-apanya, biasa aja. Bagian ini udah, teman-teman, udah semuanya. Sebagian viewfinder ini ada sensornya teman-teman. Jadi jika kita tutup seperti ini, otomatis yang bagian layar ini akan mati dan pindah ke dalam viewfindernya ini teman-teman ya. Pengaturannya akan ada di dalam viewfindernya ini. Jika kita buka otomatis pindah ke bagian sini juga. Oke teman-teman, seperti itu untuk pengenalan kameranya. Oh ya, saya lupa teman-teman. Terus untuk layarnya ini belum touchscreen ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang seri A5000 dan A5100 itu udah touchscreen, meskipun touchscreen-nya hanya sebatas untuk mencari fokusnya aja. Tapi kalau yang di A6000 ini dia belum touchscreen teman-teman. Jadi dia belum touchscreen ya teman-teman ya. Terus flip layarnya sendiri dia hanya bisa di flip sebesar 90 derajat aja teman-teman. Jadi mentok segini aja, kayak gini aja, kelihatan teman-teman ya, kayak gini. Terus ke bawahnya juga cuman bisa dikit aja kayak gini. Jadi nggak bisa full sampai balik, terus nggak bisa full sampai flip ke depan. Jadi untuk ngevlog saya rasa ini agak kurang susah ya teman-teman ya, karena kita nggak bisa ngelihat hasilnya dari layarnya sendiri teman-teman. Teman-teman, kamera ini adalah keluaran tahun 2014 ya teman-teman ya. Meskipun sekarang tahun 2023, 2014 kurangi 2023 kurangi 2014 itu udah berapa tahun teman-teman? 23 kurangi 14, 6 tambah 3, udah 9 tahun teman-teman ya. Meskipun kamera ini udah 9 tahun, tapi ini masih layak untuk tahun 2023 ini. Nanti akan saya sebutkan kelebihan dan kekurangannya teman-teman ya. Sebelumnya saya akan memberikan kelebihan dari kamera ini dulu ya teman-teman ya. Untuk berat kamera ini sendiri dia ada di 285 gram untuk body only-nya aja. Terus ada 344 gram jika menggunakan lensa kit dan baterainya teman-teman ya. Terus harga awal dari harga awal dari kamera ini pas tahun 2014 dulu itu sekitar harga 10 jutaan teman-teman ya. Dan untuk sekarang untuk secondnya ini harganya sekitar 6 sampai 7 jutaan aja. Untuk Sony sendiri emang kalau untuk kamera dia harganya tidak turun banyak ya teman-teman. Jadi untuk investasi saya rasa cukup bagus, dan jika kalian merawat kamera ini dengan baik, meskipun ini keluaran tahun 2014, tapi kameranya masih bagus dan masih layak untuk tahun 2023 teman-teman ya. Terus kamera ini dibekali sensor APS-C sebesar 24 megapiksel dengan CMOS sensor, dan ada Bion ZX prosesor teman-teman ya. Terus untuk kecepatan fotografinya berapa? Untuk kecepatan fotografinya ada 11 fps per foto teman-teman ya. Jadi ini sangat cepat banget. Pengalaman saya jika saya menggunakan DSLR itu biasanya ada di kisaran 4 sampai 6 fps teman-teman ya. Dan itu akan sangat cepat banget. Dan ini udah 11 fps, berarti sangat cepat teman-teman ya. Dan untuk perekamannya sendiri ini belum mendukung 4K ya teman-teman ya. Jadi ini baru mendukung Full HD dengan fps-nya 60. Saya rasa itu cukup untuk
kebutuhan videografi teman-teman semua ya, karena saya rasa untuk video 4K itu masih jarang banget yang digunain di tahun 2023 ini, jadi belum terlalu booming karena kita nonton biasanya masih di resolusi Full HD, kecuali untuk kalangan atas yang nontonnya di misalkan di televisi yang ukurannya 4K, otomatis kalian akan membutuhkan kameranya dengan kualitas 4K. Tapi untuk Sony A6000 ini meskipun Full HD dengan 60 fps, gambarnya sangat jernih dan sangat tajam teman-teman ya. Kalian tahu sendiri kan Sony itu seperti apa. Untuk hasil kameranya, hasil videonya, untuk low light pun dia sangat bagus teman-teman ya. Dan yang kerennya dari Sony itu dari dulu sampai sekarang dia mengunggulkan mengunggulkan kecepatan autofokusnya teman-teman ya. Jadi autofokusnya itu sangat cepat banget. Di kelas ini, di kelas kamera di kelas A6000 ini dan lainnya, itu A6000 ini termasuk kamera dengan autofocus yang tercepat di dunia teman-teman ya, jika kalian tahu itu. Terus hasil fotonya itu sangat tajam teman-teman ya. Terus untuk kelebihannya lagi, format dari fotonya ini mendukung format RAW teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengotak-atik mengotak-atik fotonya sendiri biar lebih leluasa untuk mengeditnya teman-teman ya. Terus untuk autofokusnya, seperti yang saya bilang tadi, autofokusnya itu sangat cepat. Ini diklaim tercepat di kelasnya, mendukung fast hybrid autofocus dengan 179 titik deteksi fasa dan 25 titik deteksi kontras ya teman-teman ya. Terus ini ada fitur lock on untuk objek bergerak teman-teman. Jadi misalkan kalian memotret binatang ataupun orang ataupun motor, jika menggunakan lock on untuk objek ini, kalian bisa memfokuskannya itu langsung ke objeknya, jadi otomatis mencari fokusnya dan menzoom in zoom outnya mengikuti objek tersebut teman-teman. Jadi untuk kebutuhan fotografi sangat mumpuni, terutama untuk kebutuhan fotografi di olahraga maupun di wild photographer. Terus selanjutnya ada viewfinder yang saya bilang tadi sebelah sini. Ini ada viewfinder dengan teknologi OLED, jadi lensanya sangat jernih, sangat bening, enak dipandang, jadi nggak bikin mata kita sakit atau nggak bikin mata kita cepet capek untuk melihat viewfindernya itu teman-teman ya. Terus di bagian sini seperti yang saya bilang tadi, ini ada karet grip. Karetnya ini karet yang berkualitas ya teman-teman ya, meskipun tahun 2014 keluarnya, tapi karetnya ini masih bagus banget, nggak ada yang ngelupas atau yang lepas ya teman-teman ya. Motifnya seperti biasa untuk pada grip umumnya itu adalah bermotif kulit jeruk teman-teman. Terus di bagian atas ini ada hot shoe. Hot shoe-nya ini hanya bisa untuk flash eksternal aja, belum bisa untuk audio ya teman-teman ya. Audionya bisa kalian jika tidak ingin menggunakan dari Sony A6000 ini, audionya bisa kalian gunakan terpisah. Seperti yang biasa saya lakukan, jadi saya merekam dengan kamera, terus audionya saya rekam dengan handphone ataupun dengan perangkat lain teman-teman ya. Seperti itu. Terus ada ada micro HDMI dan micro USB untuk cas kameranya. Jadi kamera ini ngecasnya langsung dari kameranya teman-teman ya. Jadi di sini ada colokan micro USB-nya teman-teman. Jadi untuk mengecas baterai kamera ini kalian tidak perlu menggunakan desktop. Jika kalian punya desktop, bisa menggunakan desktop, itu akan lebih awet untuk baterainya sendiri dan lebih awet untuk kameranya juga teman-teman ya. Tapi jika kalian tidak mempunyai desktop untuk mengecas baterai dari kamera ini, kalian bisa menggunakan port micro USB yang ada di sebelah kiri kamera ini teman-teman ya. Bisa ngecas pakai bawaan dari casan bawaan dari kameranya ini sendiri, ataupun bisa dicas pakai casan untuk handphone ya teman-teman ya. Cuman saya sarankan untuk mengecasan lewat sini itu sangat berhati-hati, karena jika ampernya ataupun tegangannya tidak cocok atau tidak pas, itu akan sangat berbahaya untuk kameranya sendiri teman-teman ya. Dan untuk keseluruhan bodinya ini terbuat dari metal teman-teman. Jadi ini beratnya lumayan berat ya teman-teman ya, lumayan antep, meskipun barangnya cilik lagi tapi bobotnya antep. Jadi digocek iki penak ngono lho teman-teman. Kayak gitu. Terus ini juga sudah mendukung clean HDMI out. Jadi mendukung untuk zoom ataupun streaming ya teman-teman. Jadi di sini tadi ada port micro
HDMI. Jadi ini gunakan, bisa dipakai untuk streaming maupun zoom ya teman-teman ya, karena udah ada clean HDMI teman-teman. Seperti itu. Terus untuk tempat screw tripodnya, seperti yang saya bilang tadi, ini tidak menutup bagian baterai maupun bagian micro SD teman-teman. Jadi micro SD-nya ada di bagian sini. Jadi bagian sini ada baterai dan micro SD-nya dengan adapter ya teman-teman. Jadi micro SD-nya dipakai adapter baru bisa dimasukin kayak gitu. Terus ini tidak menutup bagian screw untuk tripodnya ini. Jadi jika kalian lagi pasang ini seperti ini di untuk pekerjaan, misalnya untuk job fotografi di wedding ataupun di wild fotografi, itu jika kehabisan baterai atau kehabisan memori, kalian tinggal buka bagian bawah sini aja tanpa melepas bagian tripodnya ini ke kamera ini tanpa dilepas, jadi bisa langsung diganti lewat sini teman-teman ya. Nah kayak gitu. Dan untuk pilihan lensanya sendiri untuk saat ini udah banyak banget teman-teman. Jadi tidak melulu untuk lensa kit aja yang bisa dipakai, tapi bisa juga untuk lensa-lensa yang lainnya. Terus ada yang tanya nih, misalkan, Bang bisa pakai kamera Nikon nggak? Bisa pakai kamera Canon nggak? Jadi misalkan teman-teman sebelumnya udah punya kamera Canon nih, terus kalian udah beli seperangkat alat fotografi dari Canon itu, misalkan ada lensa yang L series dari Canon, itu kan sayang nih kalau misalkan kalian punya 6000 terus kalian harus cari lensa Sony yang harganya lumayan mahal ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu membeli lensa Sony lagi, kalian tinggal mengambil lensa Canon kalian yang L series ataupun yang apapun itu bisa semuanya, dengan catatan kalian harus membeli mountingnya itu mounting ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa membeli biasanya kalau saya pakainya yang Procore mount adapter ataupun yang COM-LED ya teman-teman ya. Jadi itu bisa digunakan untuk jadi dari lensa Canon dipindahkan ke ke kamera Sony ini dengan menggunakan adapter itu teman-teman ya. Nanti autofocusnya udah jalan otomatis. Kalau untuk yang COM-LED-nya, kalau untuk Procore-nya dia manual, jadi untuk otomatisnya dia tidak mendeteksi teman-teman ya. Jadi saya rasa untuk membelinya kalian harus pilih-pilih dan harus bertanya-tanya dulu sebelum membelinya, karena kalau salah beli eman-eman, karena harganya lumayan mahal. Kalau di Shopee itu kemarin saya lihat harganya sekitar 500.000 sampai 700.000-an untuk yang full auto, dan untuk yang manual di harga 200 sampai 300.000 ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus lensa Canon dan lensa Sigma juga bisa dipasang di sini, lensa tele pun juga bisa dipasang di sini teman-teman ya. Dengan converter mounting yang saya jelaskan tadi teman-teman ya. Terus ISO dari kamera ini sangat tinggi, yaitu ada di angka 25.600 ya teman-teman ya. Itu berarti untuk kebutuhan low light-nya tuh sangat mumpuni, sangat cukup sekali. Apalagi sensor dari Sony ini sangat besar, jadi untuk low light-nya jangan ditanya, itu akan the best banget pokoknya. Tapi saya sarankan untuk memotret itu jika ISO-nya lebih tinggi, maka noise-nya akan lebih banyak teman-teman ya. Tapi sejauh saya mencoba kamera ini, saya coba di ISO 12.600 ataupun di 8.000 itu masih bersih ya teman-teman ya. Nanti di ISO-nya di atasnya itu baru ada titik-titik noise-nya, tapi hanya sedikit aja teman-teman ya. Seperti itu. Untuk kelebihan-kelebihannya mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Untuk fokusnya tadi udah saya jelaskan juga, itu sangat cepat. Terus sekarang saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari si Sony A6000 ini ya teman-teman ya. Untuk kekurangan yang pertama, di layar 3 inci ini belum mendukung sistem touchscreen ya teman-teman ya. Jadi layarnya ini belum touchscreen, jadi layarnya masih biasa aja, jadi belum touchscreen. Saya nggak tahu nih kenapa Sony melakukan penurunan kualitas pada kamera mereka, padahal di seri yang sebelumnya yang A5000 dan A5100 itu udah mendukung sistem touchscreen ya teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu kenapa di A6000 ke atas ini sistem touchscreen-nya itu dihilangkan. Mungkin untuk mengepres budget dari si kamera ini agar harganya lebih murah ya teman-teman ya. Saya juga nggak tahu, saya belum mendapatkan info yang valid tentang itu ya teman-teman ya. Untuk flip layarnya sendiri, dia juga hanya bisa di 90 derajat ke atas dan miring sedikit ke bawah seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak bisa yang full sampai ke bawah, flip ke bawah, ataupun flip ke depan full untuk kebutuhan vlogging seperti yang biasanya teman-teman ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang viewfindernya ini ada electronic viewfinder ya teman-teman ya. Dan electronic viewfindernya ini hanya mendukung di 1 juta titik aja. Padahal di kamera yang sekelasnya ini, misalkan contohnya Canon EOS M3, itu sudah viewfindernya udah mendukung yang 2 juta titik ya teman-teman ya. Jadi untuk sekelas ini saya rasa masih kurang 1 juta titik, tapi saya rasa itu nggak begitu berpengaruh ke hasilnya teman-teman ya, karena itu hanya untuk melihat bagian sini aja, jadi tidak berpengaruh ke hasilnya tetap tajam dan tetap bagus teman-teman. Terus kelemahan selanjutnya, dia tidak memiliki jack audio 3,5 mili. Jadi kamera ini untuk kebutuhan audionya dia tidak bisa menggunakan audio eksternal ya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, audionya hanya bisa menggunakan audio dari si kamera Sony A6000 ini sendiri, karena dia tidak ada jack audio 3,5 mili. Jadi fungsi hotsu-nya ini hanya bisa digunakan untuk flash eksternal aja teman-teman. Jadi untuk flash itu masih bisa, tapi kalau untuk kebutuhan audio itu tidak bisa ditambahin audio eksternal, kecuali kalian membeli membeli mikrofon khusus dari Sony ya teman-teman ya. Jadi itu adalah pilihan tersendiri dari teman-teman semuanya. Kalian bisa membeli mikrofon yang dari Sony ini. Kemarin saya lihat harganya di Shopee itu harganya sekitar 1,4 juta untuk sebuah mikrofon aja. Itu bagi saya cukup mahal ya teman-teman ya. Terus kelemahan selanjutnya yaitu tadi tidak adanya jack audio 3,5 mili. Jadi saya rasa itu kurang prefer untuk ngevlog ya teman-teman. Jadi untuk videografi biasanya bisa pakai mic Rode, tapi ini nggak bisa karena tidak ada jack audio 3,5 milinya. Saya belum coba sih untuk mic wifi, mic wireless yang model zaman sekarang itu bisa dipakai apa enggak, saya belum coba. Tapi kalau yang dari review teman-teman itu belum ada yang bisa masukkan mic eksternal ke dalam si Sony A6000 ini, kecuali mic yang dari mic yang dari Sony-nya sendiri. Itu tadi harganya 1,4 juta. Kalian bisa mencarinya di Shopee dengan keyword Ganyum mikrofon. Nah, itu harganya di sekitar 1,3 sampai 1,4 juta yang namanya untuk harga barunya. Untuk secondnya saya kurang tahu. Untuk harga barunya seperti itu. Terus untuk rekam video, nah ini salah satu kelemahan yang yang sangat saya rasakan sebagai konten kreator YouTube ya teman-teman ya. Jadi untuk merekam video sendiri itu hanya bisa mencapai di 30 menit aja. Nanti setelah 30 menit dia harus dipencet tombol merekamnya ulang teman-teman. Jadi per 30 menit harus diulang lagi untuk merekamnya, karena dia ini overhead teman-teman. Oke teman-teman, jadi kelemahan dari Sony A6000 ini adalah dia akan overheat di perekaman di menit ke 30 ya teman-teman. Jadi setiap 30 menit kalian harus mengulang untuk merekamnya ulang, karena jika kalian meneruskan perekaman lebih dari 30 menit biasanya akan overheat dan akan otomatis stop recording sendiri, dan kalian harus mengulanginya lagi ya teman-teman ya. Jadi kalian harus mengulangi untuk merekamnya lagi ya teman-teman ya. Mungkin kelemahannya seperti itu, tapi saya menemukan cara teman-teman. Jadi saya menemukan cara gimana caranya menggunakan Sony A6000 ini tanpa overheat. Jadi kalian hanya membeli heatsink. Jadi heatsink itu bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Gambarnya kan satu di sini atau di sini teman-teman ya. Jadi seperti itu, heatsink itu seperti itu. Kalian bisa beli heatsink itu di Shopee. Untuk link pembeliannya saya akan taruh di kolom deskripsi seperti biasanya. Dan untuk kegunaannya sendiri, heatsink itu bisa digunakan untuk mendinginkan si kamera A6000 ini supaya tidak overheat teman-teman ya. Jadi untuk peletakannya kalian bisa taruh di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Jadi bagian bawah sini, jika untuk merekam lama ini bagian bawah sini akan terasa panas. Jadi bagian bawah sini ataupun di bagian sini kalian bisa taruh heatsink ya teman-teman ya.
Nah, itu bisa kalian taruh di situ supaya untuk meredam panas dari Sony A6000 ini. Jika kalian punya kipas angin atau cooler untuk handphone, kalian bisa taruh di belakang layarnya ya teman-teman. Jadi seperti ini posisinya, kalian bisa menaruhnya seperti itu. Otomatis kameranya tidak akan cepat panas karena ada pendinginnya teman-teman ya. Jadi tidak akan overheat. Yang saya coba selama ini, jika menggunakan heatsink itu saya bisa merekam di kualitas Full HD 60 fps itu di menit sampai 80 menit itu bisa. Saya pernah juga sampai 160 menit itu tanpa overheat, tanpa stop recording ataupun mengulang recording lagi. Saya pernah seperti itu, tapi jarang-jarang sih saya merekam sampai 90 menit itu jarang banget. Jadi saya cuman mencoba kamera ini aja gimana merekam selama 90 menit tanpa overheat, apakah berhasil apa enggak, dan ternyata itu berhasil teman-teman. Jadi kalian hanya perlu membeli heatsink, harganya itu hanya sekitar 7.000 sampai 20.000, itu tergantung ukuran dan bahan yang digunakan dari heatsink tersebut. Semakin bagus bahannya akan semakin bagus dan semakin cepat proses pendinginannya teman-teman. Jadi saya rasa kalian harus membelinya yang sekalian yang bagus aja, karena kan untuk kebutuhan konten kreator itu bagi saya suatu masalah. Overheat itu ada suatu masalah karena biasanya saya merekam untuk kebutuhan videografi itu bisa sampai 30 ataupun 40 menit. Di atas 40 menit itu jarang sih, mentok di 40 menit aja untuk kebutuhan videografi untuk konten kreator YouTube saya. Untuk kelemahan selanjutnya, dia hanya mendukung Full HD, Full HD di 60 fps. Jadi kamera ini, karena kamera ini keluaran tahun 2014, otomatis kamera ini belum mendukung 4K ya teman-teman nih. Tapi saya rasa untuk 4K untuk tahun-tahun ini masih belum terlalu booming dan belum terlalu belum terlalu digunakan lah. Masih banyak masih sedikit orang yang menggunakan kamera 4K untuk kebutuhan videografinya. Saya rasa Full HD pun masih cukup dan hasilnya pun masih bagus saya rasa. Dan untuk videografi mungkin juga Full HD itu udah cukup lah bagi saya pribadi. Mungkin untuk teman-teman yang sudah profesional mungkin kalian harus cari kamera yang 4K jika ingin membeli yang 4K. Tapi bagi saya A6000 ini udah sangat cukup banget untuk perekaman Full HD di 60 fps, itu sangat cukup banget dan hasilnya sangat tajam. Dan yang saya suka dari ini ya seperti itu tadi yang saya bilang, jadi untuk autofocusnya itu cepat banget, sangat cepat di kelasnya ini teman-teman ya. Jadi tidak usah diragukan lagi ya guys ya, untuk kecepatan autofocus dari Sony itu pokoknya the best banget, pokoknya paling banter, paling apik. Dan untuk low light-nya sendiri pokoknya jangan diragukan, mesti apik nih Sony, karena sensor Sony sendiri itu sangat besar, nggak sangat besar tapi besar. Jadi untuk kebutuhan low light pun juga akan bagus ya temannya. Terus kamera ini, pertanyaannya kamera ini masih bisa dipakai di tahun 2023 apa enggak? Bisa banget, tergantung kebutuhan teman-teman. Jika kalian menggunakannya untuk konten kreator videografi, ya itu mungkin kalian harus membeli heatsink jika kalian menggunakan kamera ini lebih dari 30 menit. Tapi jika kalian tidak sampai 30 menit, misalkan hanya 20 menit atau 15 menit, kalian stop recording terus kalian record lagi, itu saya rasa nggak perlu membeli heatsink teman-teman. Terus saya rasa kamera ini diperuntukkan untuk para fotografer, karena saya ulang lagi untuk kelebihannya tadi teman-teman ya. Untuk kelebihannya dari kamera ini adalah mendukung 11 fps untuk foto teman-teman ya. 11 fps itu cepet banget pokoknya, apik banget, cepet banget gue pokoknya. Kalian bisa coba sendiri, itu cepet banget. Nah, jadi saya rasa kamera ini cocoknya untuk fotografi di bagian olahraga maupun di fotografi alam, misalkan di hewan buas, hewan liar, ataupun di hutan-hutan. Itu cocok untuk kamera ini karena fps-nya sangat tinggi dan bisa untuk foto olahraga juga, foto mobil yang kecepatannya tinggi itu ya bisa teman-teman ya, karena fps-nya tinggi. Mungkin kayak gitu aja kelebihan dan kekurangan dari kamera ini. Nanti kekurangan atau kelebihannya, jika masih ada kurang, nanti akan saya tulis di kolom deskripsi atau di komentar ya teman-teman ya. Terus untuk penjelasan detail tentang bagian-bagian dari kamera ini, saya akan menjelaskan di bagian akhir video ataupun di pertengahan video. Nanti akan saya masukkan
penjelasan tentang bagian-bagian dari kamera ini teman-teman, untuk detailnya sendiri seperti apa, untuk kualitasnya seperti apa, untuk hasil perekamnya seperti apa, untuk hasil videonya seperti apa, dan untuk hasil fotonya sendiri kayak apa, terus hasil low light-nya sendiri kayak apa, dan untuk kebutuhan vlogging saya nanti juga akan memberikan contohnya ke teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin akan saya taruh di tengah-tengah video ataupun di tengah ataupun di akhir video. Jadi bagi teman-teman yang nonton video saya ini, harap jangan di skip ya teman-teman ya, karena takutnya kalian ketinggalan informasi yang sangat bermanfaat dari kamera ini. Jadi jika kalian ingin membeli kamera ini, kalian bisa membelinya di harga 6 juta sampai 7 juta di secondnya, dan untuk barunya itu di harga 10 sampai 11 juta ya teman-teman ya. Untuk yang secondnya sendiri ini udah banyak dijual di pasaran. Untuk saran saya sih, jika kalian membeli second di Shopee ataupun Tokopedia, mungkin teman-teman harus melihat ulasannya dulu, harus melihat reviewnya dulu seperti apa barangnya. Kalian juga chat di kolom komentar juga, jadi kalian harus pastikan benar-benar kondisi barang itu seperti apa, jangan sampai kalian menyesal ketika mendapatkan barang second itu. Dan untuk saya sendiri, kamera ini meskipun saya mendapatkan barang second ini, tapi bagus banget. Jadi barangnya isih mulus, lensanya isih HP, layarnya isih bening, tidak ada fitnya, terus tidak ada kekurangan lah, intinya tidak main isih apik banget. Bahannya yo isih halus, untuk gripnya masih rapat, baterainya juga masih bagus, jadi tidak ngembung ataupun tidak rusak ya teman-teman. Jadi cuman lecet pemakaian wajar aja. Oke teman-teman, jadi mungkin penjelasan saya tentang kekurangan dan kelebihan kamera ini cukup sekian dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video saya. Jadi video saya ini akan menjelaskan beberapa tentang review-review barang unik kamera maupun barang-barang yang keren. Saya akan menjelaskan tentang beberapa barang-barang itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin membeli kamera ini, kalian bisa klik di kolom deskripsi, nanti kan saya sertakan link pembeliannya di situ, jadi kalian nanti bisa beli di situ juga ya teman-teman ya. Untuk penjelasan tentang kamera ini saya rasa cukup udah cukup jelas ya teman-teman ya. Terima kasih udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Thank you yang udah subscribe. Like jika kalian menyukai video ini, dan dislike jika kalian tidak menyukai video ini teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini membantu untuk teman-teman semuanya sebelum membeli kamera, supaya bisa melihat kualitas ataupun performa dari kamera tersebut jadi teman-teman tidak kecewa ataupun tidak khawatir untuk membeli kamera teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, ojo lali subscribe yo guys yo. Oke, just mantap. Oke guys, kali ini saya mencoba kamera A6000. Kita coba seberapa cepat autofocusnya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Jebret, 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 jebret. Cepat banget ya guys ya. Ini adalah sampel video menggunakan Sony A6000. Kita tes kecepatan autofokusnya. Cepat banget ya guys ya.
Oke guys, kurang lebih seperti ini. Dan untuk kualitas audionya, saya menggunakan audio langsung dari internalnya si Sony A6000 ini ya guys ya. Jadi seperti ini hasil dari audionya dari Sony A6000 tanpa mix eksternal. Jadi saya murni menggunakan mix internal dari si Sony A6000 ini teman-teman ya. Dan setelah saya coba menggunakan layar flipnya, meskipun hanya bisa di 90 derajat, tapi untuk mode perekaman seperti ini saya rasa cukup berguna ya teman-teman ya. Jadi untuk view angle yang dari atas seperti ini saya bisa tekuk agak sedikit ke bawah, dan jika saya ambil ke yang dari bagian bawah seperti ini, saya bisa tekuk si saya tekuk si layarnya dari A6000 ini ke sedikit ke atas ya teman-teman ya. Jadi saya rasa meskipun tidak bisa flip ke depan, ini cukup membantu untuk mode perekaman atau untuk mode videografinya teman-teman ya. Jadi lumayan membantu. Jadi teman-teman tidak kesusahan untuk naik turun kepalanya, naik turun kayak gitu, nggak perlu kesusahan ya teman-teman ya. Jadi ini lumayan membantu meskipun tidak bisa flip 180 ke depan. Jadi mungkin kalau untuk vlogging itu akan sedikit susah karena kita tidak akan bisa melihat hasil dari yang kita rekam ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih kecepatan autofocusnya seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri kayak gini secepat apa. Kalau saya rasa sih cepat banget ya teman-teman ya. Sorry guys, ada suara ayam berkokok. Nah, saya bikin video ini habis sahur ya teman-teman ya. Oke, kecepatan autofokusnya mantap. Cepet banget guys. Just. Untuk audionya, untuk suara ayamnya masuk enggak ya teman-teman ya ke dalam rekaman ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nanti saya akan berikan sedikit video dan sampel foto juga teman-teman. Oke teman-teman, untuk perekaman untuk perekaman video ini baterainya agak sedikit boros ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman sampel video saat saya pakai untuk vlogging ya teman-teman ya. Oke. Next ke sampel lainnya, gas. Halo guys, balik lagi sama gue di channel Harry Review. Oh guys, kali ini kita mereview kamera Sony A6000 ya teman-teman ya. Jadi yang saya pegang ini adalah Sony A6000 dengan lensa kit. Jadi saya pakai lensa standar dari Sony. Ini audionya direkam juga dengan menggunakan lensa Sony A6000. Jadi saya menggunakan audio dari internalnya Sony A6000 ya teman-teman ya. Ini saya coba untuk vlogging di rentan kamera 16 mm. Saya rasa harusnya sih cukup ya teman-teman ya. Tapi kalian bisa nilai sendiri seperti apa untuk vlogging ya teman-teman ya. Ini saya menghadap ke arah matahari teman-teman. Dan untuk sekarang saya membelakangi matahari teman-teman. Jadi mataharinya di sebelah sana, saya membelakanginya. Ini adalah posisi sunrise, matahari terbit teman-teman ya. Saya membelakangi matahari. Seperti ini hasil gambarnya, kalian bisa nilai sendiri bagus atau enggaknya. Terus di sini saya sekarang menghadap matahari. Jadi mataharinya langsung ke arah saya. Cahayanya seperti ini. Ini saya jalan biasa untuk vlog biasa ya teman-teman ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri teman-teman ya. Kalau seharusnya sih gambarnya lumayan stabil karena lensa ini dilengkapi dengan optical steady shoot ya teman-teman. Jadi harusnya sih ada image stabilizer ya, tapi saya kurang tahu juga untuk hasilnya seperti apa. Jadi ini adalah kali pertama saya mencoba untuk ngevlog pakai kamera Sony A6000 ya teman-teman ya. Untuk audionya saya memakai audio internal dari Sony A6000 sendiri. Saya tidak pakai mix eksternal karena tidak ada colokan untuk mix eksternalnya. Dan jika membeli mic eksternal dari Sony sendiri itu harganya lumayan mahal, di sekitaran harga 1,4 jutaan. Jadi saya rasa kurang worth it. Jadi jika kalian untuk merekam seperti ini, alangkah baiknya jika kalian menggunakan alat perekam lain seperti handphone atau yang lainnya. Oke teman-teman, seperti inilah hasil kameranya. Oke guys, bye bye.